Akhir-akhir ini semua harga tidak stabil, mungkin karena pengaruh stabilitas politik dan sebagainya. Tapi yang jelas akhir-akhir ini tentu banyak dari peternak yang merasakan susahnya mencari untung gitu Pak, di tengah harga yang tidak menentu. Mungkin yang ingin saya tanyakan untuk panjangan berempat di sini, mungkin saya minta tips bagaimana bertahan di sektor peternakan di tengah kondisi yang tidak menentu. Karena peternakan ini meskipun ini kita kayak angus seperti itu. Dan tentunya kita beri tips dari senior bagaimana cara untuk tetap bertahan di sektor peternakan dalam segala kondisi. Mungkin bisa dijawab sampai menunggu pertanyaan dari rekan-rekan peternak yang lain. Oke, saya jawab. Yes. Assalamualaikum. Jadi gini Mas, untuk stabilitas ya Mas. Kalau stabilitas saat ini saya rasa masih stabil, tapi kita harus belajar Mas. Semakin kesini kan kita pergaulan ini kan semakin milenial ya, terus dari Jateng sendiri sekarang sudah ada wadah domba seni yang akhirnya apa, dari komunitas domba seni lokal DSL ini sendiri itu pengen menjadikan 3 segmen Mas. 1 segmen domba kontes, 2 segmen domba breeding, yang ketiga segmen domba berbagi. Nah, saya pengen dari teman-teman di sini itu belajar untuk bukan hanya pelaku peternak ya Mas, mungkin dari teman-teman penjual atau bakul pasar itu harus bisa belajar ini Mas, karena mereka kalau udah tahu ini saya rasa enak kok nyari uangnya, karena mereka udah tahu nih 3 segmen ini mau lari kemana, karena kita sudah ada wadah domba untuk kontes. Kita kembali lagi Mas, kita ngomongin domba Garut lah yang sudah senior. Domba Garut itu kalau setahu kita, mungkin jenengan beli domba, dapat Mas domba Garut harga 3 juta. Itu bukan domba konten Mas, tapi memang domba dilelah itu rijekan dari sana. Kalau yang domba Garut yang kelas lomba beneran itu harganya juga ratusan sampai miliaran Mas. Itu satunya, kayak kambing P. Cuman di situ ada namanya kualifikasi dari beternaknya sendiri, itu nanti larinya ke kelas breeding, kelas kontes atau kelas breeding. Kalau kita bisa mempelajari itu, kita tahu nih di saat kita breeding, kalau namanya orang beternak itu kalau mau lahiran pasti ditungguin Mas sampai bilang ini keluar emas, perak atau perunggu. Kalau itu udah mungkin kalau yang sudah pengalaman sudah tahu ya Mas Andi itu, jadi procot awal itu tahu itu larinya itu mau lari ke domba mana ya kan Mas ya. Nah itu seleksi alamnya di situ kita. Kalau kita bisa mempelajari itu, kalau itu potensi tolong dikasih pakan makanan yang sehat, mungkin yang itu penunjang genetik biar bagus. Akhirnya apa, lepas sapi bisa dijual harga mahal. Kalau itu memang tidak potensi, tidak usah terlalu kita forsir. Nanti larinya ke breeding, rizikan dari farm jenengan gitu. Terus nanti kalau Mas kok berguna jadi konsak kucing kayak gini mungkin terus yang belum jadi larinya akhirnya ketiga wis kayak suka gue sih gratis makanannya tidak apa-apa, itu nanti apa tidak akan merugi gitu Mas. Jadi di kita di sini itu memang menjadikan ini setelah udah ada namanya kontes wadah komunitas, kita menjadikan 3 segmen itu Mas. Jadi kalau itu bisa dipelajari dengan baik, saya rasa malah lebih menguntungkan Mas, begitu. Saya lagi ya. Jadi tips untuk pengembangan penjualan ya Mas, itu jadi udah peternak lama tapi kok masih gitu aja ya. Upgrade Mas. Upgrade. Handphone aja semakin kesini upgrade-nya pasti semakin teknologi semakin bagus gitu ya Mas. Jadi kalau kita beternak sudah sampai 4 tahun
kok belum ada penghasilan atau gitu-gitu aja, tidak signifikan ya naiknya seperti apa. Nah, Mas di sini sudah ada wadah Mas, makanya kita bikin wadah seperti ini tuh. Ayo ini loh, ada ajang kontes. Jadi kita tuh sampai dengar sama bilang gini Mas, pernah dengar? Wah, nek kontes ini menang kok ngomongin minggu-minggu baik. Nah itu Mas, jadi tolong dihilangkan seperti apa ya, maksudnya itu pikiran seperti itu, karena kita kontes pun juga punya segmen. Kontes tuh di nasional, regional, umum, pemula, dan lager. Yang selanjutnya dibagi seperti itu. Jadi kalau memang Mas aku pengen nyoba ya mungkin di lager dulu atau anggun barang seperti ini, kita edukasi terus nanti naik kita ke umum, setelah umum regional, setelah regional kita masuk ke nasional. Atau kalau memang jenengan sudah yakin mau masuk ke nasional, ya monggo langsung ke nasional, nggak masalah. Sedikit cerita, mungkin tak kasih Mas Adi bentar nih. Kalau jenengan bilang 4 tahun kok belum, Pak, kalau jenengan bilang 4 tahun itu belum ada hasilnya atau hasilnya itu gini, Mas Adi nyortir bobot gitu dan dewa sampai mendapatkan anak yang seperti yang diinginkan. Dari sekian babon jenengan yang sudah rasakan itu baru berapa? Yang babon itu di rumah kemarin kawinan sama pacar sendiri itu ada 12 ekor, tapi yang jadi anakan yang bagus cuma 4 ekor Mas, cuma 4 ekor indukan. Nah seperti itu Mas, jadi itu pengalaman juga. 30% ya Mas, saya sendiri sortir 52 babon. Saya sendiri dari jadwal itu 52 babon, yang jadi cuma 16 babon yang sudah yang saya pertahankan. Yang membawa genetik jantannya itu 70%. Itu babon yang saya pertahankan. Nah, kalau 52 babon saya beternak itu ya mungkin bisa dihitung ya Mas itu berapa tahun, dan saya baru bisa merasakan setelah ada ini, masih ada event seperti ini, terus berani untuk unjuk gigi keluar gitu loh. Kita unjuk gigi keluar ikut kontes, entah itu juara atau tidak. Kalau jenengan itu datang sering kontes itu pasti dilihat orang Mas. Setelah orang itu dipelajari, ingat Mas, kalau kita kontes itu juri bukan di arena penjurian. Jurian sebenarnya itu ada di luar arena penjurian Mas, yang berani ngasih harga tunggalnya sampean itu harga fantastis. Kalau saya ngarahnya seperti itu. Seumpama nih punya saya juara 4, punya Mas Andi juara 1, saya nggak putus asa gitu Mas, karena ternyata pas bisa tak buat keluar ada orang yang punya ilmu titan Mas. Ilmu titannya gini, kalau tak beli dombanya Mas Morris ini dengan betina saya yang ada di rumah, itu bisa jadi crash genetik dan akhirnya bikin kerangka baru Mas. Kerangka genetiknya dari family jenengan. Itu ilmu titannya dari sana. Dulu saya juga dapat jadwal bukan dari ternak saya kok. Mas Andi juga dapat gandula bukan dari ternak Mas Andi sendiri. Itu kita mengawali Mas, kita mengawali terus kita tuh eksperimen gitu, eksperimen. Akhirnya kita dapat itu, dapat apa ya, mesti pencerahannya kan di situ Mas. Jadi jangan menyerah dulu. Kalau baru 4 tahun baru ini jangan menyerah Mas. Ayo kita gali ilmu. Kalau kita cuma ngarahnya kontes hanya di area penjurian, yuk menang, itu jadi dengan egois Mas, gak arah sambung dulu. Karena kalau yang karena apa namanya ajang kontes itu hanya di ajang silaturahmi Mas. Kalau di luar itu sudah sampai gini, apa tadi tak kasih contoh, punya saya nggak sudah nampak, tapi bukunya Mas Adi ini ditawar 100 juta soalnya. Punya saya juara 4 ditawar 120 juta Mas. Tidak kasih gitu, saya langsung itu puas. Saya kalau iso ngalahin Mas Andi, santa saya perlu
juara 1 seperti itu. Nah, ibu titen orang itu nggak tahu di masa bikin seperti itu. Jadi saya harap kontes di depan itu ya seperti itu mas. Itu mungkin Pak MC. Jadi kalau masalah itu mungkin harus upgrade aja dan apa ya, ilmu sebesar-besarnya mas. Kita kan ini semakin kesini kan saudara kita semakin banyak ya, semakin banyak. Saya dulu belum kenal sama teman, belum kenal sama Mobilan, belum kenal sama Mojo. Sekarang ini sudah saudara semua. Sewaktu-waktu kok saya macet atau di mana di Kurangso Mas Magi, kalau nyumpul begitu loh kan, dilalah jalan dari Mas Magi kalau aku loh sakit edukasi, mas perawatannya sampai jadi ngerti mas, takanannya boleh Mas Magi dulu pripun, ya tak ambil, oh akhirnya tak bentuk-bentuk, akhirnya punya tips sendiri gitu. Pertanyaan lanjutan dari Mas Susilo dari Ngabrak. Saya peternak pemula mas dan sudah ikut kontes 2 kali di Secang dan di Jogja. Merasa belum merasakan manfaat ikut kontes karena saya hanya peternak yang menurunkan terbatas. Kira-kira apakah kontes memang bermanfaat untuk dan cuma peternak kecil modal terbatas dan merasa tidak terlalu dilihat oleh peserta? Nah, mohon jawabannya ini untuk peternak besar. Mohon bisa dijawab dulu. Jawab apa mas Magi? Ya mas, pertanyaannya dari peternak kecil ini mas, dari pemula, ya khususnya untuk pemula gimana? Ini sebetulnya persis dengan pengalaman saya pribadi, persis sekali. Tapi setelah saya jalani, saya ikut kongres kesana kesini, itu ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Pertama ya, kita wawasannya jadi luas. Wawasannya jadi luas tentang domba yang genetik bagus itu bagaimana, yang spek kontes bagaimana, yang spek breeding bagaimana, yang spek potong gimana, itu. Terus yang kedua, nggak terasa nggak, terus jadi kenal sama Mas Noris, jadi kenal sama Mas Adi, sama Pak Irfan. Nah itu, jadi kita jadi banyak saudara kesana-sana dengan saudara-saudara yang telah disampaikan sama Mas Noris, seperti itu. Terus mungkin yang paling fatal ya dari breeding kita, selama ini kita cuma tahu yang seperti ini. Jadi parameternya cuma yang ada di kandang kita. Biasanya seperti itu mas. Parameternya di kandang kita karena belum tahu dengan domba-domba yang di luar, kita menganggap punya kita yang paling bagus. Jadi itu fatalnya kadang di situ. Nah, dengan adanya kita berteman dengan pemain-pemain sudah senior, itu kita belajar, selalu belajar dan belajar terus. Akhirnya kita tahu, oh parameternya bisa begini. Tugas saya sendiri adalah yang paling terakhir nih kalau dibanding dengan video-video, adalah kami yang paling terakhir. Tapi alhamdulillah dengan kita belajar terus, sedikit demi sedikit, kita bisa masuk walaupun cuma di 10 besar yang tadinya tidak pernah, akhirnya kita bisa masuk 10 besar. Dan itu tidak serta-merta. Akhirnya kita belajar bagaimana kita memperbaiki genetik agar domba kita besar dan mempunyai nilai seni. Nah, utamanya di situ. Kadang domba kita punya nilai seni tapi ternyata kecil mas. Nah, bagaimana kita mau juara kalau seperti itu? Nah, itu sangat terasa sekali di saya pribadi. Jadi bagaimana kita breeding bisa jumlahnya genetiknya besar dan memiliki daya seni, nilai seni itu di situ. Ada yang Mas Adi mungkin Mas Adi. Ya, kalau itu juga sama mas, pengalaman saya juga sama. Dulu ikut kontes ya, awal mungkin dulu itu pelilir ya mas. Kalau di Temanggung, kalau di Jogja sendiri itu Bantul Expo itu pesta patok di daerah Jogja sendiri ya. Jadi gimana sih kalau kita bikin kontes ini lomba-lomba bisa juara? Pertama ya itu mas, satu mempelajari regulasi dari komunitas dulu. Regulasi komunitas dipelajari apa sih syarat-syaratnya dan
apa sih ketentuannya dombanya itu seperti apa gitu. Itu yang paling penting. Terus kalau ngomong pemula, kita juga belajar dari pemula, Mas. Mungkin kalau dulu Mas Andi itu nggak punya gandewa, mungkin juga nggak setenar ini. Saya kalau nggak punya jago nggak punya setenar ini. Tapi kita di area pasar kita silaturahmi kemana-mana itu selalu, Mas. Sebelum kita punya itu belum. Dan sebelum Mas Andi punya gandewa, saya belum punya jago, saya udah silaturahmi berapa kali ya, Mas? Dihitung sama Mas Andi. Di situ, Mas, semakin karena apa ya? Semakin kesini kita upgrade, Mas. Oh, tahu pelajari sing kelas ya. Kok aku tidak bisa masuk piye? Dombanya seperti apa? Ya kita pelajari, benar Mas Wargi tadi. Semakin kesini saya semakin mengerti. Tapi nek kita nggak ikut terjun di area kontes 1, 2 kali, 4 kali, 5 kali itu nggak masalah. Itu Mas. Jadi makanya kalau di komunitas kita ada segmen juga namanya kelas-kelas labur, pemula, regional, umum, dan nasional. Sebelum ke situ mungkin ya, amin-amin mungkin dulu juga kalau sudah terkenal lah, ibaratnya kalau dulu kan Lilian udah pengurus lah, walaupun dari Mangun itu udah didengar dari orang Jogja juga. Jadi oke, trailer ada. Kita bawa domba asal Mas dulu, ngerti ini di kandang kita paling apa paling resik yang tadi. Nah, sampai karena plekannya, domba ini kok ya cilik, tekan gini kok kucing ngono kuwi Pak. Berarti kita harus upgrade seperti apa? Nah itu pembelajarannya seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya masih belajar banyak dari pakar-pakarnya. Yang ingin saya tanyakan, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keunggulan dari kambing itu? Faktor-faktor apa aja? Padahal selama ini yang saya pelajari, Pak maaf, itu kita itu memberikan makanan yang sama, tapi untuk perkembangan kambing itu berbeda. Itu apakah dari faktor genetik, makanan, atau apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih. Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Rina. Matur suwun, Ibu Rina. Monggo bisa dijawab. Oke, jadi Bu Rima, masalah domba sama beberapa domba dikasih makan yang sama tapi pertumbuhannya beda. Kalau saya ngomong itu langsung ketok palu Mas Andi, genetik ya. Genetik itu genetik tidak bisa berbohong itu ya. Jadi awal kita beternak itu pasti memilih bibit unggul. Kenapa ada kata bibit unggul itu pasti ya, itu pasti ada namanya genetik gitu. Dulu sebelum saya bermain di domba seni, saya cuma masih asal beli domba. Beli domba, waktu saya cross akhirnya keluar anak yang dari jantan A ketemu jantan betina A. Akhirnya saya beli pejantan lagi, pejantan B ketemu betina A. Tapi anaknya itu kan ada yang S1A sama S1B, beda genetik. Yang satu mungkin terlalu banyak cross sekselnya, atau yang satu cross garutnya. Nanti pasti yang satu telinganya agak lancip, yang satu bulunya agak riting. Itu kalau yang di Jogja itu namakan telinga segitiga, kalau yang di Temanggung cross seksel itu tokol, seperti itu. Jadi itu peralihan mau ke domba senti yang mewah. Memang kita harus, kalau mau belajar dari nol harus melewati itu, cuman kan terlalu lama. Sekarang udah banyak peternak mungkin udah ratusan, mungkin ribuan ya. Kalau kita gabung semuanya udah ribuan. Gak usah kita mencari dari genetik yang awal, dari bibit unggul, terus seksel bibit unggul, beberapa bibit unggul, gak usah. Kita sudah banyak sortiran dari farm-farm besar atau farm-farm kecil atau menengah pun banyak yang keluar. Seperti itu. Tapi itu gen sudah membawa, gitu. Gen sudah membawa. Mungkin dari tempat saya mungkin wah ini kok tidak potensi untuk kontes. Satu, mungkin telinganya masih agak lancip,
keluar lancip, ada tanduk kurang potensi tanduknya. Nah, kalau di sini pada kamu sumbu beton atau ekornya terus terlalu panjang. Ingat Bu, kita itu cross 3 genetik itu yang bikin susah kita mendapatkan domba sendiri yang mewah. Itu ya, jadi kita memang cross genetik. Setelah saya jadi pun saya punya 16 babon sama pejantan saya jago. Itu belum tentu dari 16 sekarang sudah saya sortir untuk jadikan domba yang mewah semua, enggak tentu. Dari 16 itu pun saya masih mengalami kadang yang kemarin keluar bagus, besoknya keluar kok mungkin cacat atau telinganya masih lancip, balik ke genetik lama lagi. Mas Andi juga mengalami seperti itu. Makanya tadi beliau bilang 12 ekor yang sudah disortir, tetapi dari 12 itu banyak semua, cuma 4 yang dapat gitu. Saya 16 yang antara-antara yang kemarin saya cuma bisa nyisain 5 ekor kayak gitu. Jadi itu genetik ya. Nah, susahnya lagi kita di domba seni lokal tuh susah senangnya di situ karena kita bermain genetik. Di domba guru pun seperti itu, Bu. Domba guru juga cross genetik, kambing PE juga cross genetik. Tapi insya Allah kalau kita lomba dengan cross genetik seperti ini itu lebih bertahan lama. Karena apa? Kita kalau mendapatkan domba yang mewah itu memang sulit banget. Walaupun itu genetik sudah jadi, kadang keluar genetik eyangnya, dari buyutnya kayak gitu. Dan itu dialami dari kambing PE pun juga ngalami, domba garut pun ngalami. Ya sudah ngalamin, ibaratnya saya punya uang ratusan juta, saya beli jantan ratusan juta, yang betina ratusan juta itu kambing PE atau domba garut, itu belum tentu masuk kelasnya kelas kontes. Kalau itu gampang, ibaratnya ya orang yang berduit langsung gampang nyetak domba kontes. Nah, sulitnya di situ. Kita sudah main genetik aja sudah kita mainkan, apalagi kita masih mikir ini masuknya ke seni atau enggak. Cuma di situ kan ada perawatan yang untuk membooster lah. Membooster dari seumpama ya dari tanduk ini kurang potensi. Gimana cara potensi? Ada caranya. Terus dulu biar tidak terlalu acak-acakan, ada perawatannya. Tapak kaki biar cencak itu gimana, ada perawatannya. Kaki biar kokoh, ada perawatannya sendiri gitu. Nah, sampai di Jogja itu kita sudah membuka edukasi ke teman-teman yang notabene mereka belum punya domba, cuman mereka itu pengen punya penghasilan di domba. Kita edukasi masalah salon domba di Jogja sudah berjalan. Itu kita mengajari caranya memandikan domba, perawatan tanduk di pangkal, terus potong kuku, sama cukur. Kalau bila perlu dicukur itu satu domba 50.000. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Kalau ada kontes, orang-orang ini mereka itu bisa menerima 4-6 ekor kalau mau adakan kontes. Karena kalau di Jogja sendiri kan orang-orang rata-rata bukan semua peternak, Bu. Mereka ada yang mungkin dari hobi, mereka di usaha, ada pengusaha, ada kerja kantoran seperti itu. Jadi kadang untuk susu besar kontes cuman aku memandikan seminggu saat ini kok masih rakyat mana. Makanya kita ada namanya salon domba, tahu begini, Mas 2 hari sebelum acara tolong dimandikan. Itu sampai ngantri, Bu. Seperti itu, ya. Jadi genetik itu kalau saya bilang itu tidak ada, itu mutlak kalau saya bilang itu loh. Oke, Mas Bu, terus ada tambahannya Mas Adi? Sampun. Jadi kita masih membuka pertanyaan ya, pertanyaan semuanya karena sudah kita berikan pakar-pakar di sini. Jadi silakan bisa memanfaatkan momen sebaik mungkin, tanyakan apa saja kepada beliau dari depan ini. Dan mungkin untuk yang bertanya bisa langsung untuk merapat ke panggung sini. Nanti pertanyaan harus disampaikan dan langsung dijawab oleh pakar-pakarnya. Jadi, mungkin ingin bertanya lagi oleh
merapat ke depan kami persilakan. Terus lagi yang ingin mengajukan pertanyaan nanti bisa langsung dijawab oleh pakar-pakarnya. Dan mungkin sambil menunggu yang di sini Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bekti dari Bogor. Kalau seni sebenarnya siapa yang menentukan aspek-aspek dunia dan apakah aspek-aspek itu dimengerti oleh banyak peternak? Nah itu mungkin bisa dibantu dijawab. Ini mungkin sudah sedikit kita tadikan untuk bergabung dengan aspek tentunya. Mungkin bisa dijawab, Pak. Saya jawab lagi ya Mas. Aspek seni mungkin regulasi ya Mas, ini dipertanyakan. Regulasi itu memang dari komunitas yang mengusulkan. Nah di sisi lain regulasi kita usulkan itu kita juga awalnya kita apa ya Mas, itu mengumpulkan pakar-pakar juga di kambing dan domba. Jadi kita nggak asal bikin seperti itu, nggak bikin asal regulasi kok seperti itu, enggak. Karena awal kita mengarahnya aspek regulasi yang sudah ditentukan sekarang, itu kita mengarahnya dulu ya, ini filosofinya, ini kita ngomong filosofi dulu. Filosofi regulasi dari DSL itu kita mengarah ke nenek atau buyut kita yang terdahulu. Simpelnya gini, kalau buyut atau nenek kita dulu kalau punya uang pasti bilang gini kok sama kita, Madele tukokno wedhus kuwi sing gede, sing resik, sing awak, nek iso kacamata, nek iso meneh pancal panggung. Seperti itu apa ya maksudnya, itu yang kita petik dari kita sudah ngasih pertanyaan beberapa di teman-teman peternak di luar. Akhirnya kita mengumpulkan nih, kita bikin seminar kecil ke pakar-pakar domba dan kambing. Akhirnya terciptalah regulasi seperti itu. Dari kepala seperti apa, tanduk seperti apa, ekor seperti apa, bulu seperti apa, keserasian itu seperti apa, seperti itu Mas. Itu. Ada tambahan Pak Margi? Aspek regulasi. Harapannya untuk peternak magelang ke depan. Ya, untuk kedepannya kita sama-sama belajar memperbaiki domba-domba lokal di sekitar kita, cara perawatannya, cara makannya yang bergizi, dan untuk spekontes dari segi kriteria 11 kriteria itu harus dipelajari supaya bisa menuai hasil yang memuaskan. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Oke, kalau dari saya juga mungkin tidak jauh beda dari Mas Andi. Yang penting konsisten. Saya ingin dari teman-teman peternak domba seni lokal Magelang, saya ingin teman-teman di sini itu bisa merasakan yang kita rasakan. Yang kita rasakan sudah istilahnya alhamdulillah punya pendapatan lebih dari ini, dan saya pengen juga orang-orang Magelang, teman-teman dulu Magelang di sini, terutama untuk peternak domba seni, iso ngerasain duit kekoan kayak gitu. Nah, kalau masalah perawatan, ayo Mas, kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Tidak ada senioritas, tidak ada junioritas Mas. Waduh, nek ning isor ada pedoman sego, nek arep edukasi sama-sama. Kalaupun Mas, aku pengen dengan teko ning nggon desaku, aku pengen ngomong orang-orang terus dengan edukasi, kita siap Mas. Dan kita tidak memungut biaya sepaser pun Mas di situ. Karena saya pengen di sini, ayo kita bersatu mengangkat domba seni lokal ini ke jenjang ranah nasional, yang akhirnya apa? Penyebaran kita bukan hanya di area Jawa Tengah, tapi kita bisa nasional di Indonesia ini Mas. Begitu. Mas Madi. Kasih. Harapan kami untuk saudara-saudara kami di Magelang, marilah kita maju bersama
belajar bersama, maju bersama, agar di dunia seni domba khususnya itu untuk daerah Jawa Tengah, karena kalau kami kan cakupannya kedua saja, masih kedua dari sisi yang kedua di Jawa Tengah itu semakin maju dengan ditambah lagi dari saudara-saudara kita di Jogja. Jadi ke depan semoga kontes JSL domba seni lokal kita semakin maju, semakin meriah, dan bisa menghasilkan domba-domba yang berkualitas secara genetik dan berkualitas secara seni. Mungkin itu aja, Mas. Alhamdulillah, ini mungkin penutupan yang terakhir. Tadi yang terakhir yang ditanyakan untuk pakan domba yang paling efektif dan murah, ya murah. Satu suket, kedua nih panjenengan limbah yang terdekat apa dimanfaatkan. Contoh di pulau limbah ketela itu dulu sebelum ada pakan ternak itu membiayai pakannya kulit telo atau telo sapi ini lembu medusin lembu itu yang paling efektif. Nah, kalau istilahnya panjenengan pasti nek ketela mesti ono ketela itu, nah itu dikasih ketela yang paling efektif, ringan, biayanya murah, panjenengan menjadi peternak yang sukses. Nek wong nganggo limbah telo sebagai pokok ini belum betul. Nah itu hanya 1.500 untuk bisa menjadi pakan ternak kuda, Mas. Satu ekor itu hanya cukup biaya 1.500 biasa. Seperti itu, monggo. Yang penting panjenengan semangat. Apa limbah yang paling ada di panjenengan, tolong dimanfaatkan yang sebaik-baiknya menjadi kunci kesuksesan ternak panjenengan. Makanya Pak Usul. Dan mungkin yang terakhir Pak, harapan panjenengan untuk peternak-peternak domba di Kabupaten Magelang kedepannya, kira-kira harapan dari Pak Irwan seperti apa? Jadi Mas, saya jujur untuk mengajak rekan-rekan untuk bersilaturahim ke pasar Muntilan. Itu tujuan saya. Satu, domba yang ada di Magelang dan sekitarnya Temanggung maupun di Wonosobo dan Jogja, saya ayo kita bareng-bareng untuk meningkatkan kualitas. Dan kedua, jujur saja kita sangat khawatir sekali anak-anak muda sekarang itu sudah tidak mau membawa istilah bernak dan ngarit. Nah, kami mohon ayo kita bareng-bareng panjenengan dulu anak muda diajak untuk semangat ngarit biar menjadi masa depan panjenengan menjadi masa depan yang cerah. Kambing dan domba Kabupaten Magelang dengan ini mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Magelang, Bapak Grengseng Mahmudi dan Bapak Haji Said. Peternak maju, Grengseng Said.